Yo halo semuanya. Pernah nggak sih kalian kepikiran saat menonton anime yang memiliki karakter Raja Iblis? Kalian berpikir, kira-kira siapa Raja Iblis yang bisa dibilang terbaik dari karakter Raja Iblis lainnya? Ya, di sini Mimin akan mencari siapa sih Raja Iblis terbaik itu. Tapi sebelumnya push tombol like dan subscribe-nya. Dan selamat datang di segmen Mending, Melvis Ngebanding. Oke, Mimin di sini tidak akan menyebutkan semua karakter Raja Iblis yang ada. Ya kali Mimin sebutin semuanya. Mimin hanya akan mengambil 7 karakter Raja Iblis yang Mimin ketahui. Di antaranya Anos Voldigoat, Sadao Mao, Kibutsuji Muzan, Ains Oalgaon, Rimuru Tempest, Diablo, dan Akutosai. Mimin akan membahas mereka saja. Dan jika kalian ada tambahan, tulis saja di komentar. Mimin akan membahas mereka dalam beberapa poin, yaitu karakternya, filosofinya sebagai Raja Iblis, motifnya, kepemimpinannya, pengaruhnya, dan kekejamannya. Oke, langsung saja. Kita mulai saja dari Raja Iblis Tirani. Anos Voldigoat dari anime Maugakuin adalah seorang Raja Iblis Tirani yang memiliki kekuatan absolut. Ya singkatnya gitu aja sih. Dia memiliki sebuah prinsip yaitu menjadi Raja Iblis berarti menjadi diriku sendiri. Dan jika bawahanku terancam, aku akan membalasnya dengan kehancuran. Tidak masalah jika aku melawan takdir, itulah artinya menjadi Raja Iblis. Karena kekuatannya yang sangat luar biasa, membuat Anos sangat percaya diri dan tetap tenang dalam menghadapi apapun, bahkan takdir sekalipun. Walau disebut sebagai Raja Iblis Tirani, sebenarnya dia punya hati yang baik dan peduli pada orang-orang di sekitarnya. Anos sangat menghargai keluarga, teman, dan pengikutnya. Dia selalu mendorong mereka untuk berkembang dan menjadi lebih kuat, karena dia tahu bagaimana rasanya tumbuh sendirian. Dia percaya bahwa kekuatan sejati tidak hanya soal kekuasaan, tapi juga soal karakternya. Meskipun dia bisa sangat brutal terhadap musuhnya, Anos tidak pernah membunuh tanpa alasan. Dia tidak peduli apakah orang menganggapnya sebagai Raja Iblis atau bukan. Baginya yang penting adalah kebenaran, bukan pengakuan. Filosofi. Anos menginginkan perdamaian lewat kekuatan dan pengorbanan. Motifnya, berkorban demi menghentikan perang antar ras. Kepemimpinan, tegas dan adil, peduli pada rakyat dan pengikutnya. Pengaruh, dikenal sebagai Raja Iblis yang overpower tapi berhati besar. Kekejaman, hanya kejam jika diperlukan saja, dan dia tidak pernah membunuh tanpa alasan. Selanjutnya ada Raja Iblis yang kerja di McD. Sadao Mao, singkatnya dulunya dia Raja Iblis kuat yang memimpin perang untuk menaklukkan Ente Isla, sebuah rangkaian pulau yang ada di samudra, demi menyelamatkan ras iblis. Meski terlihat kejam, niat aslinya bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk memicu emosi negatif agar iblis bisa bertahan hidup. Sayangnya, karena ia membiarkan para jenderalnya bebas bertindak tanpa panduan jelas, banyak penaklukan jadi brutal dan berdarah. Setelah dikalahkan pahlawan Emilia, ia terdampar di bumi tanpa kekuatan sihir. Di sana, ia hidup sebagai manusia biasa dan bekerja di restoran cepat saji MJ Ronald. Ia mulai berubah jadi pribadi yang lebih baik, pekerja keras, bijak, peduli, dan ramah terhadap manusia. Ia bahkan merasa bersalah atas masa lalunya dan ingin membangun masa depan yang damai, baik di bumi maupun dunia iblis. Meski sudah berubah, Sadao tetap punya ambisi untuk mengumpulkan kekuatan lewat cara damai dan membangun masyarakat iblis yang lebih maju tanpa pertumpahan darah. Filosofi.
Hidup itu lebih dari sekadar kekuasaan. Dia belajar jadi lebih manusiawi. Motif: mengorbankan hidupnya untuk menghentikan perang antar ras. Kepemimpinan: tegas dan adil, peduli pada rakyat dan pengikutnya walaupun terlalu membebaskannya. Pengaruh: simbol bahwa seorang raja iblis pun bisa berubah menjadi lebih baik. Kekejaman: hampir tidak ada, justru dia sering menyelamatkan orang. Selanjutnya ada raja iblis yang bisa dibilang bego. Kata-katanya Bang Muzan. Satu hal yang saya benci adalah perubahan. Perubahan keadaan, perubahan tubuh, perubahan emosi. Dalam kebanyakan kasus, setiap perubahan adalah degradasi. Itu adalah kemunduran. Satu hal yang saya suka adalah keabadian. Sempurna. Dalam Demon Slayer, Kibutsuji Muzan adalah raja iblis dan iblis pertama yang ada dalam dunia Demon Slayer. Dan juga terbego. Dialah asal mula semua iblis dan pemimpin dari 12 Kizuki, kelompok iblis elit yang sangat kuat dan sepenuhnya tunduk padanya. Muzan adalah sosok yang dingin, kejam, dan sangat pintar. Tapi bohong. Ia tidak peduli pada manusia, menganggap mereka hanya alat atau makanan. Bro pikir dia Ayano Koji. Bahkan terhadap bawahannya sendiri, ia tidak menunjukkan belas kasih, dan ia bisa membunuh mereka kapan saja jika dianggap gagal atau tidak berguna. Baperan amat. Ia hampir selalu terlihat tenang, datar dan tanpa emosi, suaranya pelan, tapi penuh ancaman. Kebelet berakeinya. Ia sangat terobsesi untuk menjadi makhluk abadi dan kebal terhadap matahari, karena sinar matahari adalah satu-satunya kelemahannya. Muzan juga sangat manipulatif. Ia sering mengontrol iblis bawahannya dengan ketakutan dan ancaman, serta menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka tidak bisa melawan perintahnya. Karena sifatnya ini, ia sangat ditakuti oleh semua iblis, bahkan yang paling kuat sekalipun. Filosofi: hidup kekal dan kuasa mutlak adalah tujuan utamanya. Motif: ingin jadi makhluk abadi. Kepemimpinan: sangat kejam, memimpin dengan teror dan ketakutan. Pengaruh: musuh utama yang menjadi dalang dari segala masalah di Demon Slayer. Kekejaman: ekstrim, tidak peduli pada nyawa siapapun bahkan bawahannya. Nggak pakai lama, mari kita sambut Raja Iblis Kaori. Ainz memiliki sebuah prinsip, membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah norma dunia. Ainz Uwalgaun atau Momonga adalah pemimpin guild Nazarik yang dipuja sebagai raja yang bijak dan kuat oleh para pelayannya. Ia dikenal tenang, logis, dan sangat strategis, selalu merencanakan terlebih dahulu sebelum bertindak. Karena ia adalah undead, emosinya sangat terbatas dan seringkali diredam. Namun ia masih bisa merasakan emosi kuat seperti malu, marah, dan bangga. Meski tidak selalu ditunjukkan secara nyata. Walau penampilannya menyeramkan, Ainz sebenarnya cukup perhatian terhadap orang-orang yang ia hormati, terutama para pelayan di Nazarik. Ia juga setia kepada rekan guild lamanya, yang kini telah pergi. Namun, sikapnya terhadap manusia biasa sangat netral. Ia tidak membenci mereka, tapi juga tidak terlalu peduli. Ainz dikenal mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya dan Nazarik, bahkan jika itu berarti menghancurkan kota atau membunuh banyak orang. Ia tak ragu menunjukkan kekuatannya atau membunuh lawan tanpa belas kasihan jika dianggap mengganggu tujuannya. Meski begitu, ia tetap bisa berunding dan menunjukkan sikap adil kepada orang-orang yang ia hormati, seperti pada kasus Gazev Stronov. Satu sisi menarik dari Ainz adalah dia sok tahu. Ia sering berpura-pura memahami rencana besar para pelayannya, padahal sebenarnya bingung. Namun karena para pelayan sangat menghormatinya, mereka justru menyempurnakan rencana itu sendiri, membuat Ainz terlihat jenius. Ia juga mudah malu, terutama saat berurusan dengan Albedo dan Shaltier yang sering merayunya,
karena ia merasa tidak pantas membalas cinta NPC yang diciptakan oleh teman-temannya. Walaupun ia terlihat tenang dan cerdas, kenyataannya Ainz masih belajar menjadi pemimpin sejati. Ia sering berbicara sendiri, menganalisis situasi dengan hati-hati, dan mencoba menyesuaikan diri dengan dunia barunya, sambil mempertahankan wibawa sebagai overlord yang ditakuti dan dihormati. Filosofi: bertahan hidup dan mendominasi sebagai Raja Iblis. Motif: awalnya ingin cari teman, tapi berubah jadi ingin kuasai dunia. Kepemimpinan: cerdas, sok tahu, dan dingin, kadang kejam demi tujuan. Kadang juga dia bego. Pengaruh: menjadi salah satu karakter isekai paling ikonik. Kekejaman: tidak ragu menghancurkan kota demi eksperimen kekuasaan. Selanjutnya ada Raja Iblis Soft Spoken. Sederhana aja. Saya ingin menciptakan dunia di mana kehidupan senyaman yang saya inginkan. Dunia yang nyaman di mana setiap orang dapat tertawa dan menikmati hidup mereka semaksimal mungkin. Itulah yang benar-benar saya inginkan. Cita-cita tanpa kekuasaan adalah omong kosong. Dan kekuasaan tanpa cita-cita adalah hampa, bukan? Saya orang yang tamak. Tetapi saya tidak tertarik mencari kekuasaan hanya demi kekuasaan, tanpa ambisi untuk melakukan sesuatu dengannya. Rimuru Tempest terlihat santai, ceria, dan agak kekanak-kanakan. Tapi di balik itu, ia adalah pemikir yang sangat cerdas dan strategis. Ia selalu menganalisis situasi dengan hati-hati dan mengambil keputusan berdasarkan logika jangka panjang, bukan emosi sesaat. Meski biasanya tenang dan bijak, Rimuru bisa menjadi sangat kejam bila marah. Ia tak ragu melakukan tindakan brutal seperti penyiksaan atau pembunuhan terhadap musuh yang mengancamnya atau orang-orang terdekatnya. Jika kekerasan bukan pilihan, ia akan menggunakan cara halus seperti manipulasi, intimidasi, atau kebohongan untuk mencapai tujuannya. Rimuru juga pandai menjaga citra diri. Ia tak segan memalsukan sejarah, menyembunyikan kebenaran, atau memanipulasi informasi agar dirinya terlihat lebih baik di mata publik. Namun, meski punya sisi egois dan manipulatif, ia sangat peduli pada para bawahannya. Ia menganggap mereka seperti keluarga atau anak-anaknya sendiri. Rimuru tetap memiliki nilai-nilai moral manusia berkat kenangannya sebagai Satoru Mikami dan hubungannya dengan Shizu, yang membantu menyeimbangkan sisi kejam dari dirinya sebagai monster. Tujuan utamanya dalam hidup adalah menciptakan dunia damai dan nyaman, di mana ia bisa bersantai dan menikmati hidup seperti di dunia asalnya bumi. Filosofi: semua ras bisa hidup damai jika saling menghargai. Motif: melindungi rakyat dan membangun negara damai. Kepemimpinan: ramah, adil, dan disayangi rakyatnya. Pengaruh: contoh Raja Iblis yang baik hati dan heroik. Kekejaman: hanya bertindak keras jika rakyatnya disakiti duluan. Selanjutnya, ada Raja Iblis Fetish Rimuru. Diablo adalah sosok yang tenang, santai, dan penuh rasa ingin tahu. Ia sangat menghargai etika, sopan santun, dan suka belajar hal-hal baru. Meski tampak ramah dan kalem, di balik itu ia adalah iblis yang sangat kejam dan manipulatif terhadap musuh. Kesetiaannya kepada Rimuru terlalu gila. Satu-satunya hal yang ditakutinya adalah jika Rimuru memecatnya. Siapapun yang menghina Rimuru akan langsung menjadi target kemarahan dinginnya dan menerima hukuman yang kejam. Sebaliknya, ia memperlakukan siapapun yang dekat dengan Rimuru secara sopan. Diablo selalu menjalankan perintah Rimuru hingga tuntas. Jika ada ruang interpretasi dalam perintah itu, ia akan melaksanakannya dengan caranya sendiri, seringkali dengan pendekatan yang ekstrim tapi ya efektif. Ia pernah membentuk pasukan elit Black Numbers yang berisi para demon kuat termasuk 3 primordial demi memperkuat Jura Tempest dan menunjukkan kesetiaannya. Ia juga membenci utang budi,
bahkan kepada orang yang sudah meninggal. Dalam satu kasus, ia membantu menyelamatkan murid-murid Shizue tanpa pamrih dan tanpa ingin dikenal, hanya untuk membalas jasa secara pribadi dan menjaga harga dirinya. Filosofi, intinya Rimuru. Motif, intinya Rimuru. Kepemimpinan, semua demi Rimuru. Pengaruh, intinya untuk Rimuru. Kekejaman, brutal pada musuh, menyiksa demi kepuasan dan juga demi Rimuru. Emang dasarnya fetish sama Rimuru. Terakhir ada Raja Iblis yang terpaksa. Akuto Sai adalah pemuda idealis yang awalnya bercita-cita menjadi pendeta tinggi demi kebaikan masyarakat. Namun nasib berkata lain, ramalan menyatakan bahwa ia akan menjadi Raja Iblis yang jahat. Meskipun terkejut dan menolak takdir itu, ia tetap bertekad untuk membuktikan bahwa kekuatannya bisa digunakan untuk kebaikan. Akuto sangat rasional, menjunjung tinggi logika, dan memiliki rasa keadilan yang kuat. Ia peduli pada orang lain dan ingin menciptakan dunia yang damai dan adil. Sayangnya, niat baiknya sering disalahpahami karena kekacauan dan situasi tidak terduga yang mengikutinya. Seiring waktu, Akuto mulai menerima perannya sebagai Raja Iblis, bukan sebagai simbol kehancuran, tapi sebagai pemimpin yang ingin menantang dan memperbaiki sistem dunia yang rusak. Meski demikian, ia tetap berjuang menghadapi tekanan takdir, keraguan diri, dan hubungan rumit dengan orang-orang yang takut atau mengaguminya karena kekuatannya. Filosofi, dia yakin takdir bisa dirubah. Motif, ingin memperbaiki sistem yang menghakimi terlalu cepat. Kepemimpinan, bingung di awal, tapi berkembang jadi pemimpin yang adil. Pengaruh, karakter underrated, tapi punya pesan kuat soal kebebasan memilih jalan hidup. Kekejaman, hampir tidak ada, dia lebih seperti pahlawan daripada Raja Iblis. Oke, setelah kita membahas ketujuh kandidat Raja Iblis terbaik versi Mimin, ini saatnya menentukan siapa Raja Iblis terbaik itu. Raja Iblis terbijak jatuh kepada Anos Voldigoat dan Rimuru Tempest. Raja Iblis terkejam yaitu Kibutsuji Muzan dan Diablo. Raja Iblis paling bermoral, Rimuru Tempest dan Akuto Sai. Raja Iblis tersukses, Ainz Owalgaon dan Rimuru Tempest. Dari perbandingan itu, kita akan memiliki gambaran siapa sih Raja Iblis terbaik versi Mimin? Yak, Raja Iblis terbaik menurut Mimin jatuh kepada Rimuru Tempest, dengan kepribadiannya yang seimbang antara gelap dan juga terang. Apa Raja Iblis terbaik menurut kalian sendiri secara personal saja? Ya mungkin sampai sini aja ocehan gak jelas dari Mimin. Jika kalian ada saran atau kritik silahkan tulis saja di kolom komentar. Sekian dari Mimin dan bye-bye.